Halo Sobat PBSI, pada mata kuliah perkembangan peserta didik, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan kemandirian. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Saya Najla Hanani sebagai moderator. Halo, saya Siti Rokita. Halo teman-teman, aku Resiana Sianingrum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nastiti. Perkenalkan, nama saya Aganda Pamungkas. Adapun beberapa poin yang akan kita bahas bersama adalah yang pertama mengenai pengertian kemandirian, yang kedua mengenai aspek kemandirian, yang ketiga ciri-ciri kemandirian, dan yang selanjutnya adalah faktor kemandirian, lalu ada jenis kemandirian, tingkatan kemandirian, dan yang terakhir adalah upaya pengembangan kemandirian. Oke, untuk materi pertama yakni mengenai kemandirian. Pengertian kemandirian menurut KBBI. Nah, KBBI ini memberikan pengertian bahwa kemandirian adalah bisa berdiri sendiri atau tidak membutuhkan orang lain. Dalam arti sempit, kemandirian ini berarti kita melakukan sesuatu, seseorang melakukan sesuatu tanpa membutuhkan orang lain atau mereka bisa melakukannya sendiri. Nah, dalam arti luas, kemandirian ini dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang mana memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu di mana dalam melakukan sesuatu tersebut mereka nggak secara terpaksa atau dalam kata lain itu sesuai dengan hati nurani mereka, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu tersebut mereka tidak merugikan orang lain. Nah teman-teman, terdapat 4 aspek kemandirian yang sangat penting menurut Widayati tahun 2009, yakni ada tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan juga kontrol diri. Yang pertama adalah mengenai tanggung jawab. Apa sih sebenarnya tanggung jawab itu? Tanggung jawab merupakan kemampuan dalam memikul suatu hal, kemampuan dalam melaksanakan tugas, kemampuan dalam menyelesaikan tugas, kemampuan dalam mempertanggungjawabkan hasil dari apa yang dikerjakannya. Kemudian tanggung jawab ini nggak hanya itu, tanggung jawab juga mengenai bagaimana kita dapat berpikir dan bertindak mengenai apa yang benar dan salah. Kemudian yang kedua adalah otonom. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kemandirian ini nggak lepas dari makna yang luas bahwa kita nggak dipaksa oleh orang lain, tapi berasal dari hati nurani kita sendiri. Nah, jadi di otonomi ini, suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak diri sendiri, bukan tanpa paksaan. Nah, karena hal itu, seseorang yang memiliki otonomi yang baik, mereka melakukan kemandirian tidak karena kehendak orang lain, akan tetapi mereka memiliki rasa percaya diri serta kemampuan dalam mengurus diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengenai inisiatif. Inisiatif ini ditunjukkan dengan bagaimana cara kita berpikir, dengan menyalurkan ide-ide, kemudian memiliki inisiatif dan kreativitas. Kemudian adalah kontrol diri, yang mana ini ditunjukkan dengan pengendalian tindakan yang dilakukan, kemudian mampu mengatasi masalah yang terjadi dan dapat melihat sudut pandang yang ada. Seperti yang terlihat pada salin dia, ciri-ciri dari kemandirian yang pertama yaitu ada jujur, lalu selanjutnya ada bertanggung jawab, kemudian ada berorientasi terhadap profit dan juga ulet serta sabar. Lalu selanjutnya teman-teman yang mandiri juga memiliki kesadaran dalam berpikir. Kemudian teman-teman juga selalu ingin tahu atau ingin belajar, dalam artian di sini kepo. Kemudian ada juga inisiatif dan inovatif. Lalu teman-teman yang memiliki kemandirian di sini juga selalu memiliki sikap yang disiplin dan menghormati terhadap orang lain, baik itu orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini kedua orang tua Donita harus pergi. Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah? Gak apa-apa, Ma. Hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Ah iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan camilan. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja. Sorenya, Papa dan Mama pulang dari rumah Om Hari.
Donita pun menceritakan apa saja yang dilakukannya seharian ini kepada mama dan papa. Dimulai dari menyiapkan ruang belajar, memasak camilan, mengerjakan semua tugas kelompok tanpa bantuan orang dewasa, dan tentu saja membersihkan serta merapikan semuanya kembali seperti semula. 2 jempol buat Donita yang mandiri. Baiklah teman-teman, kemudian di sini selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini adalah faktor yang datangnya dari lingkungan pertama teman-teman atau diri teman-teman sendiri, yaitu berupa lingkungan keluarga, pola asuh, usia, dan juga jenis kelamin. Kemudian ada juga faktor eksternal yang datangnya dari lingkungan kedua teman-teman atau lingkungan di luar diri teman-teman sendiri, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan bergaul, teman sebaya, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemandirian. Menurut Steinberg dalam Desmita pada tahun 2011, berdasarkan karakteristiknya, kemandirian dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Dalam kemandirian ini dapat dilihat dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu tidak tergantung secara emosional dengan orang tua, lalu memiliki keinginan untuk berdiri sendiri dan mampu menjaga emosi di depan orang tuanya. Yang kedua, di sini ada kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir di sini ada kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Nah, kemandirian ini merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh individu dalam menyangkut baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama. Selain itu, menurut Havikers dalam Desmita pada tahun 2011, kemandirian dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada kemandirian emosi. Ini merupakan kemampuan dalam mengontrol emosi sendiri dan tidak bergantung pada kebutuhan emosi orang lain. Yang kedua ada kemandirian ekonomi, di mana kemandirian ini adalah kemampuan untuk mengatur ekonomi sendiri dan tidak bergantung pada kebutuhan ekonomi orang lain. Yang ketiga ada kemandirian intelektual. Kemandirian ini adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir ada kemandirian sosial, yaitu merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung kepada kebutuhan atau aksi orang lain. Sedangkan menurut Maslow dalam Ali dan Asrori pada tahun 2008, kemandirian ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada kemandirian aman dan kemandirian tidak aman. Kemandirian aman atau secure autonomy adalah kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih pada dunia, kehidupan, dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan. Nah, kekuatan ini digunakan untuk mencintai kehidupan dan membantu orang lain. Dan yang kedua ada kemandirian tidak aman atau insecure autonomy, yaitu kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam bentuk menentang dunia. Nah, kondisi seperti ini sebagai selfish autonomy atau kemandirian yang mementingkan dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan kemandirian. Nah, tingkatan kemandirian ini yang pertama ada tingkatan kemandirian yang tertutup. Nah, tingkatan kemandirian tertutup ini dilatar belakangi oleh perilaku yang hanya berdasarkan pemikiran diri sendiri dan selalu menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu selalu benar. Yang kedua, di sini ada kemandirian yang terbuka. Kemandirian yang terbuka ini adalah sikap mandiri yang mulai bisa menerima sesuatu yang lebih baik walaupun berasal dari orang lain, mulai peduli dan membuka diri, dan mulai bisa membaca kekurangan diri sendiri serta memperhatikan kebaikan bagi dirinya dan juga orang lain. Dan yang terakhir ada tingkat kemandirian sejati. Nah, tingkat kemandirian yang sejati ini adalah sikap dan pola hidup seseorang yang sudah benar-benar mengalami kemajuan yang lebih tinggi, seperti bijak dalam bersikap, logis dalam berpikir, baik dalam bertindak, harmoni dalam hubungan sosial, dan taat akan kesepakatan dan peraturan. Pelajar mandiri adalah pelajar yang bertanggung jawab atas usaha dan hasil belajarnya sendiri. Nah, ada 2 kecakapan nih yang perlu kamu kembangkan supaya jadi pelajar mandiri. Pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Di sini maksudnya kamu sudah memikirkan cita-cita kamu sendiri dan kamu sadari apa yang perlu kamu lakukan supaya cita-citamu itu tercapai. 2. Regulasi diri. Setelah kamu tahu cita-citamu dan apa yang perlu kamu kuasai, kamu perlu bisa mengatur diri agar selalu berada di jalur yang benar. Kalau kamu mengalami kegagalan atau ada perubahan di diri kamu atau keluargamu, maka kamu tetap tenang. Kamu sesuaikan lagi rencanamu sesuai dengan keadaan saat itu. Kamu selalu memandang ke depan dan punya keyakinan diri kalau usahamu pasti akan membuahkan hasil yang baik pada akhirnya.
sini saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan kemandirian. Di sini terdapat 6 poin yang kelompok kami berikan. Di antaranya adalah 1. Pemetaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga. Yang kedua, diciptakan keterbukaan. Adanya suatu yang dapat diwujudkan melalui toleransi terhadap perbedaan pendapat dan memberikan alasan terhadap keputusan yang diambil. Yang ketiga, menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang keempat, menerima positif tanpa syarat. Yang kelima adalah empati terhadap remaja yang dapat diwujudkan melalui memahami dan menghayati pikiran dan perasaan remaja. Dan yang terakhir adalah penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja yang dapat diwujudkan melalui interaksi secara akrab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil wawancara dengan salah satu guru kelas 2 dari Sekolah Dasar Negeri Cacapan 5. Permasalahan yang sering dihadapi antara lain perbedaan karakter siswa kelas rendah yang menyebabkan perbedaan kecepatan saat menyerap materi, sifat anak yang cepat bosan saat pelajaran, materi yang cukup kompleks untuk ukuran siswa kelas rendah, dan pengkondisian siswa. Di sini adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan masalah yang banyak dihadapi dari segi kemandirian. Masih banyak siswa yang harus selalu dituntun dalam membaca dan menulis. Siswa kelas 2 SD memiliki rentang usia 6-7 tahun. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru sebelum menentukan metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor usia. Perkembangan kognitif anak mempengaruhi kemampuan menulis dan membacanya. Usia 6-7 tahun masuki tahapan membaca yang sesungguhnya, di mana anak mulai mengenali hubungan antara huruf dengan bunyinya dan juga bisa membaca teks singkat yang mengandung kata-kata sederhana. Perkembangan anak pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kemandirian anak dalam membaca dan menulis, sehingga masih ada anak yang harus selalu dituntun dalam membaca dan menulis. Baiklah teman-teman, di sini ketika kami melakukan wawancara ini, kami juga berkeinginan untuk mengetahui bagaimana usaha guru ini dalam memandirikan siswa. Kemudian beliau ternyata menjawab bahwa siswa diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang sedang ia hadapi atau dengan cara memberikan soal. Jadi ternyata guru ketika di sekolah memberikan soal kepada teman-teman untuk dikerjakan secara mandiri, itu termasuk salah satu cara dari guru tersebut untuk melatih kemandirian teman-teman. Nah, beliau juga mengatakan bahwa soal ini kemudian diberikan ketika sudah selesai dan siswa yakin, maka kemudian tugas guru adalah untuk meneliti dan memberikan penguatan tanpa merendahkan hasil pekerjaan dari siswa tersebut. Nah, beliau mengatakan hal demikian karena ini berdasarkan pengalaman beliau bahwa siswa-siswa di tingkat SD ini atau SMP dan sebagainya, masih SD SMP ini sangat menyukai pujian. Karena itu rasanya seperti seseorang menghargai hasil jerih payah kita. Begitu teman-teman. Setiap siswa memiliki potensi untuk bisa menjadi mandiri. Hal yang membedakan adalah kebiasaan dan perlakuan orang lain terhadap siswa tersebut. Jika dari awal siswa selalu dituntun tanpa pernah dilepas untuk terbiasa berjalan sendiri, maka siswa akan tumbuh dengan kemandirian yang kurang. Begitu pula sebaliknya, jika siswa dibiasakan untuk mandiri sejak awal, maka siswa tersebut akan memiliki kemandirian yang kuat dan juga rasa percaya diri yang tinggi. Dari apa yang sudah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan bahwa setiap individu khususnya peserta didik memiliki esensi terhadap pentingnya sikap kemandirian. Menjalani hidup dengan tidak terlalu dan tidak selalu bergantung kepada orang lain, dapat berdiri tanpa harus merepotkan orang lain, tidak menjadi bayang-bayang orang lain, dan tidak menjadi beban orang lain, tetapi tetap menjaga aspek sosial di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.